Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita masih dapat berkumpul bersama dalam agenda rapat dengar pendapat masalah keberlangsungan hidup Krung 7. Selanjutnya, selawat dan salam mari kembali kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat sekalian yang telah membawa kita ke alam yang berakhlakul karimah sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Yang terhormat saudara para anggota DPRK Aceh Barat, saudara, hari ini kebetulan Pak Sekda udah dilantik ya. Nah, berarti enggak lagi PLT ini, berarti Sekda definitif ya. Selamat Pak. Saudara Sekda Aceh Barat, saudara asisten Sedakap Aceh Barat, saudara para kepala SKPK yang telah berhadir, saudara Kabak Hukum Sedakap Aceh Barat, saudara Camat Merubo, saudara kecil serta aparatur kampung. Ini khusus Kecamatan Merubo? Kecamatan KW 16? Ada ya? Berarti saudara kecil serta aparatur kampung di Kecamatan Merubo ya? Saudara Ketua Tokoh Aliansi Masyarakat Peduli Krung 7 beserta jajaran, saudara pimpinan PT NCN, PT Cipta Kridatama, PT Mifa Bersaudara, PT AMM, PT IPE, dan PT AJB. Saudara Sewan beserta jajaran, rekan-rekan insan pers, baik dari media cetak maupun media online, serta hadirin yang berbahagia. Sedikit absensi perusahaan udah. Perusahaan-perusahaan mana yang hadir pada hari ini, absensinya tolong disebutkan satu-satu dari satu persatu dari daftar di bahan tersebut. Ini lu ini coba dari perusahaan lu. Dari perusahaan hadir semua apa enggak? Yang kita hadirkan tentang Krung 7 ini ada 3 perusahaan. Ya, IPE hadir. Ya, AJB. Ya, ini MCN. Mifa hadir. Ya, hadir. Saya pikir hadir. Ya. Aku Aceh. Aceh. Nabi. Ada yang mungkin ingin disampaikan dulu dari anggota DPR? Tanggapan nanti dari pihak perusahaan dan juga dari pihak masyarakat tujuh. Terlebih dahulu kami ingin dengar dulu penjelasan dari pihak eksekutif, yaitu tentang hasil turun ke lapangan mereka. Nah, nanti kalau sudah ada penjelasan dari lingkungan hidup, bagaimana hasilnya di lapangan, mungkin nanti akan kami pertanyakan kepada perusahaan. Saya pikir saja dulu. Kami persilakan. Izin Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur kita panjangkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak lupa serta sanjungkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Ibu Ketua DPRK beserta Wakil Ketua, seluruh anggota DPRK yang telah berhadir, Bapak Sekda, para kepala dinas, badan kantor, perwakilan dari perusahaan dan masyarakat aliansi Krung 7 yang sudah berhadir di ruangan ini.
Sebelumnya saya mohon izin, memang alhamdulillah tadi baru saja dilantik menjadi PLT Kepala DLH Kabupaten Aceh Barat, yang mana sebelumnya saya juga masih menjabat secara definitif di BPBD sebagai Kabid Rekon. Namun tentunya dengan kondisi ini menjadi tanggung jawab kami juga bersama dengan rekan-rekan, yang mana memang ada Kabid yang juga sudah dilantik, Kabid Tata Lingkungan yang sudah dilantik ke Bapak Rida, Bu Eka, ada Pak Sekretaris DLH, Pak Maskur, yang mana mereka lebih memahami kondisi real lapangan daripada saya mungkin, dan nantinya untuk penjelasan lebih lanjut akan disampaikan oleh Bu Eka. Namun perlu saya sampaikan juga, tim dari DLH sudah bekerja dengan sesuai dengan tupoksi, arahan dari pimpinan sudah kami jalankan, yang mana kita sudah melakukan verifikasi di lapangan dan melihat ada beberapa hal yang mungkin bisa disampaikan nantinya. Untuk secara teknis saya mohon untuk Ibu Kabid untuk dapat menjelaskan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Pimpinan DPRK, Bapak Anggota DPR, Bapak Sekda, selamat Pak untuk definitif Sekda pada hari ini. Kemudian teman-teman dari perusahaan, teman-teman dari aliansi dan masyarakat yang telah berhadir pada saat ini. Alhamdulillah untuk kegiatan untuk yang Kurung 7 ini Pak, dapat kami laporkan bahwa kami sudah melakukan verifikasi lapangan untuk awalnya. Kemudian dari verifikasi lapangan tersebut, kemudian kami jadi verifikasi lapangan itu kami turun juga ke Kurung 7, dan dari hilir kami mencoba memverifikasi atau melihat kegiatan aktivitas di sekitar Kurung 7. Pada saat verifikasi tersebut, kita mencoba melihat sampai coba ke Kurung Redep ya ke hulu, di mana di situ kemudian kita dapati ada berbagai aktivitas seperti perkebunan kelapa sawit, ada pertanian, ada aktivitas masyarakat. Kemudian kita melihat ada bukaan-bukaan semacam land clearing di hulu. Selain hal tersebut, kita juga coba sudah memverifikasi terlihat apa yang kita temukan ke beberapa perusahaan, karena kita lihat di sekitar Kurung 7 ada perusahaan-perusahaan pertambangan atau ada kegiatan aktivitas pertambangan batu bara, sehingga kita mencoba memverifikasi ke 4 perusahaan tersebut. Jadi kalau kita lihat Kurung 7, yang paling mendekati itu ada NCN. Jadi kita keesokan harinya ke perusahaan NCN. Di NCN tersebut kita melihat memang ada bukaan-bukaan, dan itu nanti informasinya karena mereka sedang membuat tanggul. Itu informasi awalnya. Kemudian kita juga ke AJB. Nah, dapat kami sampaikan juga untuk di NCN ini mereka masih melepas airnya langsung dia. Jadi langsung ke sungai Kurung 7-nya itu. Nah, untuk kemudian tapi mereka sudah juga melampirkan hasil uji di outlet mereka yang mereka uji secara mandiri. Kemudian ada juga mereka melampirkan hasil uji dengan perbatasan yang lokasinya berbatasan dengan IPE juga. Kemudian kita memverifikasi juga ke IPE, ternyata di IPE mereka belum mengeluarkan air limbahnya. Jadi mereka masih ditampung di dalam SAM-nya, kemudian dialirkan ke kolam. Jadi kalau kita lihat kemarin itu, pada saat itu mereka masih belum mengalirkan air limbahnya ke Kurung 7. Kemudian kita juga mencoba ke MIFA. Kita juga coba pelajari dari dokumen lingkungannya bahwa MIFA itu ada keluarannya itu ke Kurung Bale dan kalau nggak salah saya ke Kurung Pungga. Nah, yang untuk di Kurung Bale ini mereka ternyata sudah memakai sparring. Jadi hasil keluarannya, hasil pencatatan limbahnya itu langsung terkonek per time-nya itu dengan KLHK. Jadi kalau itu di WMP 13 dan 14. Nah, untuk satu lagi adalah AJB. Untuk di perusahaan AJB ini memang di agak ke atas,
Tetapi kalau melihat lokasi IPAL mereka, ternyata IPAL mereka tidak dibuang ke sungai. Jadi IPAL-nya itu mereka pakai kembali airnya untuk penyiraman, dan ini ada buktinya, ada perteknya juga Pak. Jadi ada persetujuan teknis untuk penyiraman, untuk IPAL-nya mereka pakai untuk penyiraman air IPAL-nya itu. Nah itu untuk yang keempat perusahaan tersebut. Jadi yang mulai dari NCN yang mendekati, karena temuan kami juga di sana pas memang di hulu itu memang banyak ada bukaan Pak ya untuk di NCN itu, dan itu diakui katanya untuk membuat tanggul supaya tidak apa sih, air sungai juga tidak ke ini mereka, ke iup mereka. Nah kemudian setelah mendapat hasil ini kami mengadakan rapat koordinasi juga dengan masyarakat. Belum dengan perusahaan, dengan masyarakat. Di sini kita sampaikan temuan-temuan yang sudah kita dapati, termasuk kemudian kita coba melihat sebenarnya bagaimana ini akan ditindaklanjuti, karena memang seperti yang Bapak sampaikan tadi itu, Kerung 7 itu memang harusnya hidup, dan kita lihat di situ sudah mulai ada pendangkalan, ada sedimentasi, ada kerusakan gitu. Tetapi juga kita tidak bisa menampik atau tidak bisa menyatakan bahwa kerusakan itu akibat sesuatu tersebut tanpa kita uji. Nah, kita juga coba memverifikasi, ternyata ketika ada pertambangan batu, kita kemarin menawarkan untuk uji sampling Pak. Jadi untuk uji samplingnya ini mungkin tidak dengan kondisi yang sekarang seperti musim hujan seperti ini. Jadi kita lihat nanti kapan kita harus ujinya, di mana tempat-tempatnya. Kemarin yang kami tawarkan untuk uji itu adalah umpamanya di hulu Pak, karena ketika di hulu itu untuk sebagai background atau referensinya. Jadi sebelum ada aktivitas yang ini gitu ya. Kemudian yang ditawarkan lagi setelah melewati umpamanya kawasan pertambangannya itu tersebut, sehingga kita bisa melihat apakah kualitas air itu berubah atau tidak setelah melewati aktivitas pertambangan tersebut. Nah, yang kemudian kita tawarkan adalah di outlet atau parit atau buangan daripada IPAL perusahaan. Jadi kita bisa melihat ini sangat penting untuk mencari sumber pencemarnya. Nah, kemudian yang kita coba uji lagi yang kami ini adalah anak sungai yang dicurigai. Anak sungai yang dicurigai mungkin sudah tercemar atau apa. Itu sebagai titik sampling. Kemudian di tengah daerah aliran sungainya ada semerbunya. Dan kemudian kita lihat di hilir atau dekat pemukiman, karena di sini juga ada pemukiman yang bisa jadi aktivitas domestik ini menjadi sumber pencemar juga. Ada peternakan, ada kebun sawit dan lain-lain. Nah, nanti dari situ kita sebenarnya dari hasil uji itu kita bisa melihat pola yang paling kuat untuk menjadi sumber pencemarnya. Nah kemudian untuk kesepakatan untuk uji sudah, tetapi waktunya ini nanti rencananya kami menunggu dari masyarakat atau dari aliansi kapan sebetulnya mau ujinya tersebut. Tapi pada kesempatan itu kami sampaikan insya Allah untuk hasil uji yang menentukan titik bukan DLH, jadi kita pihak yang netral, kemudian laboratorium juga yang akan menguji juga bukan kita yang menentukan gitu kan. Jadi nanti termasuk waktunya juga. Jadi sehingga mudah-mudahan dengan hasil ini bisa didapat hasil yang benar-benar menyatakan bahwa pencemaran itu disebabkan karena apa. Demikian Pak untuk laporan singkatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang ingin ditanggapi? Baik, terima kasih. Mohon izin Bu. Sampai saat ini hari ini RDP kan telah dijadwalkan. Berarti hasil lab hari ini belum ada, titik hasil labnya belum ada. Untuk hasilnya belum ada karena kita belum ada kesepakatan kapan dan di mana untuk disampling waktunya. Sementara masalah Kerung 7 ya. Kerung 7 ini udah lama. Kalau untuk kesepakatan kita kan begini, mohon maaf Bu, kalau untuk sampling kita
mempersilakan untuk masyarakat menentukan titik samplingnya dan waktunya. Kemarin kita pas ini muncul adalah waktu musim penghujan, Bu. Jadi bisa jadi itu juga akan mempengaruhi ini air sungai, Bu. Jadi kalau yang sebelumnya sudah, Bu. Tahun 2023 sudah ada uji. Kalau yang maksud saya yang setelah ini kembali muncul, yang ini yang belum diuji. Begini, maksud uji yang di Kurung 7 kan? Yang di Kurung 7 bang. Ya. Sekarang. Masyarakat lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang saya hormati semuanya. Saya menumpang penghormatan yang sebelumnya sudah disampaikan Pak Kadis tadi, supaya jangan panjang waktu habis untuk mukadimahnya. Ya. Saya menceritakan, tolong operator dikasih hidup videonya tuh. Tuh sama-sama kita lihat. Ya, baiklah. Kurung 7 sebenarnya muaranya ke Kurung Murbo. Kenapa tersebut Kurung 7? Saya jelaskan. Kalau kita berangkat dari Murbo masuk ke Kurung 7. Kurung 7 itu pertama kita jumpa adalah anaknya Kurung Imirah atau namanya Kurung Pucuk Laut. Yang itu ujungnya ke belakang Korem. Di sana ada jalan 50 yang dibuat jembatan oleh PT MIPA untuk lokasi transit batubara ke Penagacu Ujung. Di bawah jembatan itulah namanya Kurung Imirah atau Kurung Pucuk Laut. Satu. Kemudian kita naik lagi ke atas. Kita naik lagi ke atas ketemu sebelah kanan dengan Kurung Buluh. Dari persimpangan itu lebih kurang kita masuk ke Kurung Buluh sekitar 150 meter. Setelah itu kita nggak bisa masuk lagi ke Kurung Buluh. Kenapa? Karena sudah hancurnya akibat tambang batubara. Nah, itu namanya Kurung Buluh. Kurung Buluh itu bercabang dua. Satu ke Sumambe. Di Sumambe itu tempat pelepasan batubara juga. Limbah batubara PT MIPA juga. Nah, kemudian sebelah kanannya ada Kurung ke Macah, ke Nagaraya. Di situ tidak ada aktivitas tambang. Dari Kurung Buluh itu, Kurung Sumambe itu, turun airnya tetap ke Kurung 7. Kemudian, itu ada persimpangan di situ. Di persimpangan itu ada sebuah Quran jatuh dulu, masa penjajahan Belanda dulu. Quran itu dibawa dari Kurung Imirah atau Kurung Pucuk Laut. Jadi saat terjadi pembakaran rumah, penembakan terhadap masyarakat banyak yang syuhada di Kurung Pucuk Laut itu, dibawa larilah sebuah Quran ini sehingga jatuhlah di situ. Jadi jangan dibayangkan oleh bapak-bapak pendambang sekarang, mitranya Pemda Aceh Barat sekarang yang sangat harmonis saya pikir, jangan dipikirkan Kurung 7 itu lahir setelah tsunami. Kurung 7 itu merupakan sebuah legenda dan historis yang sangat besar, cukup banyak syuhada di Kurung 7. Dan termasuk ada salah satu sampai hari ini. Istilahnya namanya Gunung KPE kamu pegang. Punya bahasa Indonesia mungkin Gunung KPE tidur. Nya mantengan tu arwah. Wate die hinan malamnya di Belandanya, semenganya ya tut ya timbak masyarakat di Kurung Imirah. Itu pemukiman penduduk Pak dulu-dulu. Kemudian beranjak kita ke sebelah kiri, itu namanya Kurung Balai. Nah, jadi di Kurung Balai tersebut nanti akan bercabang dengan Sungai Redup. Akan bercabang lagi dengan Sungai Pucuk Redup. Akan bercabang lagi sebelah kirinya dengan Sungai Kurung Paya Baru. Olehnya baru Kurung Punggar. Jadi Kurung Pucuk Redupnya termasuk tembus ke daerah Belanggenang. Ngompak Bapak. Kadangnya tanah i kamu, tempat lahir kamu tepat. Dino juga kamu bertunjuk, tinggal tajak lapangan juga kamu bertunjuk. Kadangnya tanah i kamu. Jadi jangan dipikirkan
Kenapa tadi? Yang pertama di Jalan 50 itu ada jembatan Pucuk Laut. Jadi batu bara yang lewat di situ setiap menit tumpah di jalan-jalan, dibawa sama air hujan ke dalam sungai. Kemudian ada juga di Kerumbulo, ada jembatan yang dibuat di Gunung Melintung. Kalau orang-orang MIFA paham. Di Gunung Melintung ada dibuat bok. Itu sungai juga. Sungai Kerumbulo. Jadi kalau ada batu bara sepanjang jalan tumpah, ya tetap ke Kerumbulo. Begitu juga dengan Kerumbalek. Tetap muaranya Kerumbalek ke Kerumbulo. Kerung Redup muaranya ke Kerung Tujuh juga. Kerung Pucuk Redup ke Kerumbulo juga. Kerung Punggah atau zaman kamu pegahnya Kresik. Kresiknya dulu, masa Belanda dulu sudah ada desa itu namanya Kresik. Desa Kresik. Kemudian ada di wilayah Pucuk Redup adanya Cot Benteng. Yang tempat mupanya mun. Jadi supaya bapak-bapak paham, nek yang saya di situ ditangkap sama Belanda, dibawa sampai hari ini nggak tahu di Cot Benteng itu. Kalau penduduk di Melabuh, penduduk di Merubo itu baru aja. Jadi jangan dipikir NCN tetap ke Kerumbulo dan Kerumbalek. IP tetap ke Kerumbulo dan Kerumbalek. Begitu juga MIFA ke Kerumbulo, Kerumbalek. AJB yang mungkin belum nambang. Sebentar lagi kalau udah nambang sama juga. Ke Kerumbalek juga. Saya nggak tahu di informasi di belakangnya belum nambang. Tapi sebentar lagi kalau udah nambang ke situ juga. Ke Kerumbalek, ke Kerumbulo juga. Sama ini persoalannya. Itulah tersebutnya Kerung Tujuh, ada 7 pucuk atau 7 anak. Jadi muara haji tetap ke Kerung Tujuh Mendung. Sedangkan Kerung Tujuh merupakan sumber kehidupan kami. Masyarakat di das Sungai Kerung Tujuh. Kalau dulu orang Bulog, orang Pucuk Redup, orang Kresik, orang Payagume, Sumambe, itu semuanya menggunakan sampan turun ke Melabuh. Selama ada jalan ini, tidak ada lagi pakai sampan ke Melabuh. Inilah persoalannya. Ketika kami hadir kemarin ke sana, itu sudah ada tambang. Sebenarnya kalau kasih nampak video itu, cuma saya nggak tahu Bu Eka ini sampai kemana perginya. Saya sampai ke tambang yang sudah lubangnya dua kali lapangan Tekumar. Tapi Bu Eka cuma jumpa tanggulnya, saya nggak tahu lah. Mungkin beda pisah jalan pergi. Jadi dalam hal ini, yang kita persoalankan hari ini bukan masalah airnya. Kalau saya pribadi dan dengan masyarakat bukan masalah airnya. Air itu memang sudah tercemar. Nanti ada bukti-bukti para nelayan kami bawa, ada yang mata pencarian sana kami bawa. Cuma hari ini masalahnya Kerung Tujuh sudah hilang dalam peta. Semua IUP tambang. Yang ada tinggal sekarang, kalau kami pedomannya di IUP tambang itu, yang bisa kami lihat hanya tinggal Kerung Murbo yang ada tinggal. Lain nggak boleh mendung. Apalagi di kampung saya misalnya, Desa Pulau Tengah, itu misalnya masjid, tak lagi habis, rumah saya habis, masuk IP semua. Yang kuburan ayah itu habis sih nah. Yang kait tambang dalam IUP mendung. Saya pikir sangat harmonis kerja perusahaan. Tapi kita pakai perasaan lah. Pakai perasaan. Termasuk ada saya simpan video tu. Salah satu contoh. Di SP2 ada kuburan. Kuburan ini kabino tu tinggal. Lain kan becok tambang batu bara. Dulu tinggal 5 hektar. Di mana perasaan kita tu? Setahu saya, di depan Masjid Baitur Rahman tu ada juga sebuah kuburan. Kafe dong. Hanai bo. Ya kuburan awak Islam beku. Pak utak dengan duduk. Di mana perasaan kita? Kita bicara nurani. Mungkin Pak Seda hari ini barusan dilantik. Kita bicara dari hati ke hati. Pak Seda. Cukup banyak kuburan-kuburan cahit yang ada di Kerung Tujuh. Termasuk anak-anaknya. Dia kuburannya pokoknya. Nak panjang 25 meter. Kuburannya. Mampu waktu dah batu bara aju. Karena orang perusahaan mudah melakukan itu. Habis menggerai cak ulama IP umrah.
Selesai urusan. Hanya depu di ulamanya. Yang bahawa dari kuburan ibu belaunya, email ke dahuluan engkau, hijau umrahnya. Umrah pun lagi. Seharusnya pakai perasaan, pakai nurani kita hari ini. Masalah pencemaran memang sudah hancur. Limbek dah nampak cok dia kong tujuh. Kemarin dulu ada ambil air sama Pak Bukhari. Dapat uang 1 miliar Pak Bukhari ngambil air tu. Satu di desa Ujung Tanjung, satu di desa Balai ada ambil air. Apa urusannya desa Ujung Tanjung dengan Kurung Tujuh? Enggak ada kohesinya, enggak ada koneknya. Pak pimpinan, Pak Pikar kan tahu desa Ujung Tanjung. Apa urusan dengan Bedu Barat? Tapi air di desa Ujung Tanjung diambil sama Pak Bukhari. Karena keduduk ngepel di air mana. Jadi hari ini boleh. Saya enggak marah. Bapak-bapak kerja di perusahaan batu bara enggak marah. Tapi Bapak harus tahu, Kurung Tujuh itu bukan hari ini. Jika dalam Belanda ajak kena yang kana Kurung Tujuh karena masyarakat inan. Itu bukan hari ini. Kecuali Kurung Tujuh begah nangkau terlih tsunami. Yang silakan Bapak gunakan. Jadi dalam hal ini untuk dipahami secara mendalam masalah hari ini, itulah operator nih. Tolong kasih tunjuk itu peta yang sudah habis, yang ada tinggal merubah tuh. Keluar dari video itu dulu. Video boleh ditekan sampai habis supaya Bapak paham. Jangan dibilang sama Ibu Eka tadi itu tanggul. Bukan tanggul sebenarnya. Ini kan nampak ini kan ini bukan tanggul nih. Ini foto video udara yang kita ambil nih. Ada yang satu lagi, coba kasih nampak dek. Video di bawahnya. Di bawah, tengah tu. Ini Ibu Eka ni. Ketemu tak kemarin tu? Seperti ini. Apa ini tanggul? Bukan tambang ini. Saya pikir ini tambang. Hutannya, bagaimana rusaknya hutan. Coba kita lihat. Bagaimana hancurnya hutan. Itu sebentar lagi kayu-kayu itu turun ke masyarakat sini. Semuanya. Nah, ini kan nampak jelas tambangnya. Bagaimana hutannya hancur sekarang. Itu tempat cari nafkah masyarakat kita. Oke, coba back dulu dek, kasih nampak fotonya. Fotonya, folder lain, satu lagi. Back dulu. Ya, Coba kasih besar dulu biar nampak peta apa? Peta kemarin tuh. Kasih besar dulu videonya, fotonya. Jangan dinampilkan semua, nanti enggak petanya nanti baik deh. Kacok tamping belah unen di bawah deh. Dia foto-foto lain dia tu mah. Ya. Nah, ini anak di bawahnya, foto madung raya pacut. Itu dia lah peta. Nya foto-foto terus baik terus. Lanjut deh, lanjut. Sebentar mundur ke belakang deh dulu. Petanya. Dah. Ini yang nampak berliku-liku, coba kasih besar sikit dek. Itu sungai Murbo, Kung Murbo. Jadi Kung Tujuh hanale ya. Maka pun dah cakap iyalah Bu Eka. Kung Tujuh kan kata. Hari ini sepakat tak kita keluarkan Kung Tujuh dari IUP tambang ini? Nyo kai begat di meja dia busak dia. Kah ni depu konyo. Nah rumah dia ini dalamnya. Berapa harus dikeluarkan? Nyo Kung. Nyo babineh Kung sepadanya. Putus 500 meter. Ya aku debit boleh selamatkan. Kalau kita sepakat selamatkan. Dan kalau enggak sepakat diselamatkan enggak apa-apa. Kami tetap menolak harus selamatkan. Kalau setuju nanti sepakat kita hilangkan Kurung Tujuh,
Ya nanti kan ada jejak digital bisa dilihat anak cucu kita. Saya tidak termasuk orang disalahkan. Mungkin ini paparan sementara saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman? Berarti langsung perusahaan yang menjelaskan. Kenapa? Mungkin ada tambahan yang lain-lain. Tadi tajuk tiga Pak pihak perusahaan. Tajuk satu perusahaan. Enggak, satu perusahaan menjelaskan. Enggak, mungkin dari masyarakat ada yang ingin ditanggapi lagi? Cukup dulu. Sudah. Berarti langsung ke pihak perusahaan. Jadi kita persilakan nih. Boleh, Pak Bikar. Hah? Ya, lanjut. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Ketua dan anggota, kemudian Pak Sekda, kemudian Bapak Kepala SKPK, kemudian kawan-kawan perwakilan tambang, kemudian kawan-kawan pers, kemudian hadirin hadirat yang sudah berhadir di ruang rapat dengar pendapat DPRK Aceh Barat. Yang pertama, Bu Ketua dan para anggota yang disampaikan bahwa Krung 7 ini adalah bagian dari peradaban kami. Saya dan kawan-kawan, ada petani, ada nelayan, ada pekubun yang kami bawa di belakang itu adalah besarnya itu di Krung 7. Saya, orang tua saya kebetulan, itu rumah ibundanya di Buluh, di Kampung Buluh. Maka di Buluh itu masih ada kuburan nenek saya di sana. Jadi waktu kecil-kecil, kami sering dibawa pulang ke Buluh, pergi berziarah ke makam nenek kami yang ada di Buluh. Itu di Puturaya, di Kebun Duren di situ. Nah, pada waktu itu cukup luar biasa pemandangan alam kalau kita lihat di seputaran Das Krung 7. Tapi hari ini coba Bapak Ibu lihat kondisinya seperti apa sekarang. Apa kita tidak miris? Kami ini manusia, Bapak Ibu. Kami ini bukan binatang. Seharusnya Krung 7 itu dilindungi, dihargai, diproteksi. Karena itu adalah sumber penghidupan kami, masyarakat di seputar Das Krung 7. Pasi Aceh Baru, Ujung Tanah Darat, Ranup Dong, Pulau Tengah, Marik, Pasi Lehan, Pasi Masjid Tuha, Pasi Aceh Tunong. Itu banyak sekali nelayan-nelayannya yang mencari nafkah di Krung 7. Namun hari ini, coba lihat Bang Ramli boleh main-main ke sana. Hanale Bang, Rumkang Kelimbek Bang. Sudah nyaris tidak terlihat lagi ada ember-ember atau timbangan di depan rumah para nelayan. Menunjukkan apa? Krung 7 akan tinggal nama. Kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala nanti kalau ini tidak mampu kita melakukan penanggulangan. Kalau ini tidak mampu kita lakukan proteksi terkait dengan keberadaan Krung 7. Kami terpanggil meskipun kami tahu berapa stakeholder kita sudah berafiliasi dengan perusahaan tambang. Tapi kami tetap tegak lurus bahwa ini adalah bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, pertama kami minta kepada DPR untuk mendapatkan kebenaran material. Mari kita berkunjung ke hulu Krung 7. Kita lihat tajak betruh takalon beduh bergomu sakit hati. Dan ini fakta. Yang kedua, kami minta DPRK Aceh Barat segera melakukan revisi kanun Aceh Barat terkait dengan RT RW yang Krung 7 pada hari ini sudah hilang dalam peta itu. Yang ketiga, kami minta kepada DPRK Aceh Barat agar menetapkan Krung 7 sebagai kawasan konservasi atau hutan adat yang tidak semuanya diambil untuk ditambang. Kami tidak iri. Kami tahu, kami dan paham bahwa ada adik-adik kami, keluarga kami yang juga bekerja di tambang. Tapi dalam konteks ini harus ada batasan. Berapa meter yang boleh ditambang di daerah Krung 7 itu. Jangan sampai nanti akan menjadi bencana bagi kita semua. Lihat Bapak Ibu, Balai Redup nggak ada lagi petani sawahnya sekarang. Bagaimana kemarin, tahun yang lalu, banjir di pantai timur utara. Siapa yang tanggung jawab? Nggak ada yang tanggung jawab. Kita saling menyalahkan nanti.
Ini adalah demi menyelamatkan anak bangsa. Dan dalam konteks konstitusi pun disebutkan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Ini adalah tujuan bernegara. Saya pikir demikian. Nanti kawan-kawan petani dan nelayan akan menjelaskan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita ini berikan kesempatan kepada mungkin yang lebih dekat dengan Kurun 7, PT NCN ya. Coba kepada PT NCN, coba dijelaskan. Kami persilakan. Pak, nanti tolong sampaikan juga ya, itu yang di wilayah Kurun 7, itu IUP siapa aja, tambang PT mana aja yang masuk lahan IUP-nya itu? Ya, maksudnya batasan-batasannya, itu kan punya batasan ya? Ya, nanti enggak beritahukan juga lahan IUP-nya masuk enggak di Kurun 7? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu Ketua yang kami hormati, Wakil Ketua, Ketua 1, Ketua 2, Bapak Sekda Aceh Barat, enggak lagi definitif, selamat Pak. Kemudian Ibu Sewan beserta Bapak-bapak, Ibu-ibu anggota Dewan Aceh Barat yang sangat kami hormati. Kemudian para SKPK, ada Kepala DLH, kemudian ada KPH Wilayah 4 Aceh Barat, kemudian ada Perhubungan dan seluruh SKPK yang berhadir pada hari rapat dengan pendapat pada hari ini. Kemudian teristimewa buat adu-adu loan yang orang aliansi Kurun 7, kemudian buat teman-teman dari perusahaan yang telah berhadir pada hari ini. Nah, kami menyadari bahwa daerah, oh ya, siap Lem, siap, enggak Lem. Nalon, Syed Junaidi, nombor HP kayak dalam betul benar. Nalon Syed Junaidi, kamu hadir beberapa orang dari PT NCN, ada Departemen Enviro untuk kait dengan lingkungan, ada Bu Vita dan Pak Didit dan Pak Agung. Ini ada teman-teman di belakang. Sedang Bu Vita, ada Bu Vita, silakan. Nah, Pak Agung dan Pak Didit, serta Pak Isan juga. Nah, kami hadir berlima juga dengan teman-teman CK juga yang CK-nya untuk NCN. Nah, Bapak-bapak yang kami hormati, Nyok Kalim pengenalan, siap. Nah, dalam hal ini kita menyadari keresahan masyarakat, teman-teman aliansi terkait daerah Kurun 7-nya. Nah, dalam halnya memang seperti Pak Jul katakan, Pak Wakil Ketua, masuk dalam IUP kita. Tetapi dalam hal ini kita nggak lakukan penambangan di daerah sungai tersebut. Nah, ada memang pohon beberapa yang tumbang itu diakibatkan oleh pada saat orangnya mati banjir. Jadi ikungnya ditambah dalam pit sehingga dilakukan pembangunan tanggul. Tanggulnya ikung ditambah dalam daerah tambang yang dilakukan oleh perusahaan. RTG juga kita juga berkomitmen bahwa kita juga tidak mau ada merusak lingkungan. Perusahaan berjalan, lingkungan juga dijaga. Nah, kita sama-sama bersepakat. Kemudian jika nantinya ada nyobah taca irang road, kusut, hanya tembung Pak Jubir. Sama-sama kita lakukan bagaimana ke depannya ini lebih baik. Dan NCN nyo lagi anak baru merangkak Bu Ketua. Nyo je dah ngelong. Tapi mak-mak batagornya kat je.
Nah, jadi nyo medang ubi that ini sama-sama dengan dukungan dewan, dengan dukungan aliansi, mari kita berbicara, melakukan berdialog untuk sama-sama kita jaga ini. Dan kita berkomitmen bahwa perusahaan juga akan menjaga daerah aliran sungai di kawasan iup dia ini berjalan apa semestinya. Mungkin ini bentuk komitmen kami. Hadir di sini juga lengkap personil, termasuk juga orang-orang yang kami di perusahaan juga ada bagian lingkungannya. Nah, hadir di sini. Tanda kita berkomitmen untuk menjaga daerah aliran sungai, juga kita berkomitmen untuk menjaga hal tersebut. Demikian Ketua Banjul, pemaparan singkat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit ya, saudara asli putra daerah Melabu. Lon, Awak Pak Syed, awak penderon. Cok Tukun, Bu. Bang Tideki. Oh, Cotuko. Cok Tukun, Pati Wela. Wela Barat, campuran Nagan, Duim Labu. Oke, terima kasih. Ya. Kan berarti awak do tanyo yang kerjain ana. Maka ji, lo juga hai, lo daerah lo nonyo kela. Maka ji kita sama-sama menjaga Berarti itu. perusahaan manfaat Ya. ya. Oke, langsung IPA. IPA Bu, bete cek kali leo. IPA. Tuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bu Ketua DPR beserta jajaran. Lagi Yang jelaskan saya jari, hormati Bot. Pak Sekda. Yang saya hormati Bapak Ibu dari SKPK maupun aliansi masyarakat Gunung 7. Baik, kalau dari IP sendiri Pak, kalau ngelihat dari peta tadi memang kita tidak masuk ke wilayah Krung 7 ya, karena kita masih berada di ke tengahnya lagi gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga untuk aktivitas saat ini kita belum melakukan pembuangan ke badan sungai. Namun memang ke depannya kami sedang melakukan proses rencana konstruksi IPAL yang nanti memang akan disalurkan ke Kerung Buloh nantinya gitu. Cuman itu memang masih butuh proses Pak. Demikian. Di saat ini belum ya, belum operasi yang belum ada. yang Ya. mendekati Kerung Iya, 7 kan? Iya, belum. Ya. Perkenalkan, mungkin kelupaan tadi nama saya Rama Adita Perkasa, saya sebagai KTT di PT Indonesia Pacific Energy. Demikian penjelasan singkat dari Dek, saya. tolong duduk terus dulu. Karena saudara mengatakan tadi bahwa tidak ada kena untuk daerah Krung 7. Ya, Berarti IPE nggak mau bertanggung jawab nih. Yang Nah, saudara kalau- lintasi sekarang daerah mana? Yang Holing Batubara. di Balai. Lewat desa Balai apa enggak? Ya, di Balai Pak. Apa juga nggak Betul. kena? Pak Jalil sudah menjelaskan tadi. Betul, Pak. Pak Jalil sudah menjelaskan sungai itu banyak cabangnya. Ya. Berarti masuk IPE. Kita jangan buang-buang badan di sini. Ya, Batu bara berserak di jalan, coba lihat. Ada kamu kumpul benda? Ada. Saya hampir setiap hari di sana. Jangan bilang nggak ada, ada. Nanti sama-sama kita cari jalan keluar. Kemana nih? Supaya Krung 7 ini harus ditinggal nanti. Kemana kita cari jalan keluar? Kita nggak dalam forum ini nggak ada buang-buang badan nih. Harus bertanggung jawab semua perusahaan. Ya, kemana jalan keluar nih? Kita duduk bersama. Kita jangan buang badan, jangan ambil keuntungan aja. Coba lihat lapangan tuh, kemana berserak batu bara, kemana mengalir airnya? Ada ke Krung 7 atau tidak? Saya tanya sama saudara. Izin Pak. Yang saudara lintasi sungai itu lewat jembatan Balai mana airnya mengalir? Jembatan Bang, enggak, iya. mana? Maka jangan bilang nggak kena. Ini mohon maaf, ini kan tadi masalah lahan iu. Kalau masalah pencemaran itu lintasan ya, itu berbeda. Jangan Betul. bilang nggak kena. Ini Kena mohon semua. maaf. Ya, kalau ngelihat dari peta tadi memang kalau Krung 7 memang agak dari sini Pak, kami kan posisinya di sebelah di tengah lah gitu. Cuman memang pada prinsipnya kami tetap menjaga kelestarian lingkungan sesuai dokumen AMDAL. Karena memang kalau dari sisi aturan pun juga memang ada batasan Pak untuk wilayah penambangan dan dari sungai yang terdekat. Jadi itu memang sudah diatur dalam undang-undang tersebut gitu. Demikian Pak, tapi apapun itu kami tetap komitmen Pak untuk masalah kelestarian lingkungan segala macamnya karena semua sudah diatur dalam ketentuan undang-undang. Terima kasih Pak.
Assalamualaikum. Siap. Izin pimpinan. Baik. Siap. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami persilakan PT Cipta Kerja Drama. Hah? Jadi semua perusahaan jangan gugup, jangan merasa Berarti takut. PT Mifa di sini. Berarti kami persilakan PT Mifa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mungkin tanpa memperpanjang mukadimah, mungkin langsung saja Pak yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya kita perkenalkan dulu Pak. Sesuai arahan dari Ibu pimpinan tadi, perkenalkan nama saya Naldi Pak. Saya sendiri di Government Relation. Di sini kita membawa tim-tim dari MIFA yang langsung berkaitan Pak dengan concern rapat dari hari ini. Yang pertama di situ ada Pak Kadafi. Pak Kadafi selaku Group Head CSR dan External Relation. Ada Pak Ason Dewangga selaku Division Head Environmental, dan juga ada dari Pak Iqbal Almudin dari tim Safety, Pak Marlin dari timnya Pak Aswan, Pak Yudo, Bang Arif sendiri ini selaku putra dari Kecamatan Merubo juga nih Pak, Bang Muhammad Arif. Dan ada beberapa rekan-rekan lainnya yang mungkin tidak dapat kami sampaikan satu persatu. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua terkait dengan aktivitas kita. Secara komitmen kita tetap kita concern terhadap pengelolaan lingkungan yang baik dan sesuai dengan regulasi. Aktivitas kita di dalam kegiatan pertambangan, walaupun Kurung Tujuh berada di luar UP, namun Kurung Tujuh ada bagian-bagian anak-anak sungai kita yang langsung berhubungan dengan Kurung Tujuh Pak. Dan di sini juga kita memiliki komitmen Pak, di mana selama ini kita melakukan pengelolaan azan. Siap. Ya, diakui aja bahwa selain yang dari kolam-kolam itu ada tumpah batu bara setiap detik di Gunung Imera yang Bapak lintasi, ya ada jembatan itu Pak. Kemudian ada yang ke Krumbulo yang ada gorong-gorong Pak di Gunung Melintung. Nah, kalau umasnya ada orang buluh tak paham di Gunung Melintung itu juga Krumbulo. Kemudian ada yang ke Sumambe lewat Buluh, lewat Baskem itu ada sungai di situ juga. Nah, kemudian ada yang dari Kurung Pungga, yang Krisik itu pun juga ke Kurung Redup, Kurung Balai, dan ke Kurung Tujuh juga. Nah, titiknya bukan satu titik, banyak titik Pak. Kalau Bapak paham, kalau Bapak orang daerah situ paham, saya bisa menggambarkan. Nah, di sini saya duduk, saya bisa gambarkan daerah mana. Nah. Siap. Izin Pak. Mungkin kita persilakan ini Pak Baik, yang mungkin ingin menyampaikan. Ya, terima kasih Pak masukannya. Mungkin itu juga hal yang Bapak sampaikan juga tidak terlepas dari concern kita juga Pak bersama, dalam artian kita di sini juga melakukan kegiatan pemantauan dan juga terkait dengan hal ini juga kita sepakat tadi yang disampaikan NCN, ya kita bersama-sama Pak untuk melakukan apa yang menjadi concern dan apa yang harus kita kerjakan bersama di sini Pak. Di sini juga saya rasa juga dari perwakilan pemegang IUP yang lain juga sepakat Pak untuk sama-sama kita memberikan yang terbaik dan berkontribusi lah untuk ke depan segar Kurung Tujuh ini bisa dimanfaatkan dan juga peran kami dari perusahaan juga ada memberikan kontribusi terhadap masyarakat di sekitar Kurung Tujuh. Itu Pak. Ini Pak yang kekurangan gimana? Ya. Oke Pak, mungkin untuk hal ini sekilas bisa saya jelaskan, nanti mungkin lebih detail mungkin dari Pak Kadafi yang bisa menjelaskan. Oke Pak, silakan Pak Kadafi. Pertama izin
Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, Ibu belum datang, Bapak Wakil Ketua, dan seluruh anggota Dewan yang hadir di kesempatan ini. Sebelum saya jawab yang itu, pertama saya ingin mengklarifikasi juga ya Pak ya, terkait beberapa kegiatan kita yang sudah kita lakukan dalam rangka pengelolaan sumber daya alam ataupun lingkungan hidup. Nah, sebetulnya benar kata Pak Sabrina tadi bahwa kita tentu namanya perusahaan tambang, kita akan selalu mematuhi regulasi dari pemerintah. Nah, kemudian kami juga membuat banyak ya setelah setting pond. Setting pondnya adalah tempat untuk menampung air ataupun limbah, baik itu dalam bentuk batu bara ataupun lumpur. Nah, sehingga yang Bapak sebutkan tadi baik di Jalan 5, nah itu sebetulnya dari sisi teknis pertambangan sudah dihitung sebetulnya air ini akan mengalir kemana. Nah, sehingga untuk mengantisipasi tersebut kita biasanya membuat salting pond di tempat tertentu sehingga air yang ada di Jalan 5 itu mengalir dulu ke salting pond, kemudian mengendap airnya, kemudian baru mengalir ke kurung yang Bapak sebutkan tadi. Kemudian kita juga selalu melakukan pemantauan kualitas air, juga memakai pihak ketiga, bukan hanya MIPA tapi juga membawa ya pihak ketiga, dalam ini adalah Baristan, dan itu kita lakukan secara berkala, termasuk tadi yang disebutkan oleh Ibu dari DLHK bahwa pemantauan dari outlet kami juga terpantau secara real time bisa dipantau di dinas atau Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, sehingga kita juga selalu, tentu dalam hal ini kewajiban kita selalu kita penuhi agar kualitas air buangan itu sesuai dengan standar. Kemudian untuk terkait Bapak bilang tadi bahwa betul ada Kurung Bale, kemudian Kurung Bulu, termasuk yang tadi di daerah pucuk laut Pak ya. Nah, itu juga sebenarnya kalau khusus untuk Kurung Bulu kami secara reguler itu melakukan pembersihan Pak. Nah, kemudian dalam beberapa bulan ini kami juga sebelum Bapak kemarin mengungkapkan keberatan itu, kami juga sudah menganggarkan sebetulnya untuk kegiatan pembersihan Kurung Bulu ini sepanjang 3 km, dan itu kita lakukan secara berkala. Nah, tapi memang tidak semua bisa kita bersihkan Pak. Kenapa? Karena Sungai Bulu ini pada di hulunya itu seperti hutan Pak, bukan sungai yang kita lihat seperti Memerbo yang dia ditumbuhi oleh semak belukar, sehingga kita dalam hal ini selalu memberdayakan masyarakat yang untuk membersihkannya. Kenapa? Kami juga takut kalau kita bersihkan pohonnya nanti juga bermasalah di kami Pak kan. Nah, sehingga yang kita bersihkan adalah membersihkan supaya air bisa lewat. Nah, kemudian tidak terjadi banjir di daerah hulu. Itu yang bisa kami lakukan Pak. Tapi kalau untuk membersihkan kayu yang ada di tengah sungai itu, saya pikir kami juga tidak diperbolehkan untuk menebang kayu, kecuali memang itu permintaan dari masyarakat. Termasuk Kurung Bale. Kurung Bale sering kita lakukan pembersihan, termasuk irigasi, walaupun benar tadi sawahnya tidak digunakan lagi, tapi saluran irigasinya itu sering kami lakukan pembersihan, dan itu juga melibatkan masyarakat yang ada di Desa Bulu. Ya, kemudian untuk beberapa kegiatan CSR kita, nah kalau untuk kegiatan CSR kita khusus untuk daerah hulu, Desa Bale, Desa Pucuk Redep, nah itu secara khusus kita memberikan bantuan kemasyarakatan, dan itu nilainya sama dengan nilai anggaran desa, dan itu semuanya diupayakan adalah sesuai dengan permintaan ataupun perencanaan yang dilakukan oleh masyarakat. Kami tidak terlibat, tapi direncanakan oleh masyarakat, dan kami hanya mereview dan kemudian melaksanakan kegiatan tersebut. Dan semuanya juga ada juga termasuk kegiatan pengelolaan lingkungan. Sama juga desa-desa seperti Pasya Cobaro, Masjid Tuha, Ranupdong, Pulau Tongoh, dan lain-lain juga kita berikan kegiatan CSR. Setiap tahunnya anggarannya berkisar antara, kalau di daerah tengah, kalau kami sebut kecamatan daerah desa Kampung Tengah itu, sekitar antara 150 sampai 300 juta kita berikan anggaran CSR, dan alhamdulillah sudah berjalan. Nah, dulu juga kita pernah memberikan
atau menebar ikan lele, Pak, di daerah Kurung Tujuh. Karena kami yakin memang lele tersebut berkurang. Nah, kami pernah juga melakukan tebar benih ikan lele, ya, tapi ya mungkin tidak seberapa dibandingkan kebutuhan sungai itu, jumlah sungai. Tapi kami juga berharap ya ke depannya kegiatan ini kalau memang mau kita lanjutkan supaya lebih lestari, itu bisa juga kita lakukan, dan kami juga tentu sangat mendukung kegiatan ini. Nah, terkait terakhir adalah makam, kami sebut adalah makam Abu Bah. Saya juga pernah berkunjung sini berkali-kali, berdoa bersama dengan masyarakat. Nah, ini memang sebetulnya kondisinya betul seperti ini, Bapak. Nah, kemudian hari ini dengan kondisi seperti ini ya, karena memang posisinya berada di tengah tambang. Nah, kemudian berdasarkan hasil diskusi juga dengan masyarakat Bale, kemudian masyarakat Bulo dan Sumber Batu, kita tidak mengambil sedikit pun atau merusak makam ini. Makanya kita kelilingi, Pak. Nah, tentu hal ini ya kalau kita lihat akan menyulitkan masyarakat jika ingin melakukan ibadah ya ataupun ziarah. Tapi kita selalu berkomitmen, apabila masyarakat memang ingin melakukan ibadah, kita akan fasilitasi dari PT MIFA. Jadi sehingga sampai saat ini sepertinya kegiatan untuk ziarah dan lain-lain itu tidak ada kendala. Kenapa? Selalu akan kita fasilitasi. Memang ya namanya berada di tengah pertambangan, tentu keselamatan yang paling kami utamakan. Sehingga memang selalu apabila biasanya tetap minta izin kepada kita dan kita fasilitasi untuk sampai ke tempat ini. Untuk Kurung Tujuh banyak hal yang kita lakukan, termasuk masyarakat desa, sawah juga kita bantu, pupuk dan lain-lain selalu kita lakukan bantuan, sehingga kita yakin bahwa ekonomi masyarakat juga ya tidak terganggu lah dengan adanya aktivitas kami ini. Kami juga berharap Kurung Tujuh ini ya bisa sama-sama kita jaga. Mungkin kalau diperlukan sebuah kajian atau apapun agar Kurung Tujuh ini bisa kita lestarikan, silakan. Nanti bagaimana caranya kita atur kemudian, sehingga kami yakin dan kita sama-sama yakin bahwa Kurung Tujuh ini bisa tetap ya minimal sama dengan keadaan yang sekarang. Mungkin itu tambahan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Nah, lanjut Pak Jalil. Pak Jalil, mungkin ada yang ingin disampaikan atau KB PTM dong. Begini Pak, ini memang mudah kita pikir. Kami ini sebenarnya kan majikan sebenarnya. Hari ini kan sudah jadi pelayan. Pelayan sudah naik jadi majikan sebenarnya. Itu kan tambang itu lokasinya ada di Aceh Barat. Jadi Bapak mengatakan tadi CSR. CSR itu apa, datang dari Amerika tuh uangnya? Apakah CSR itu hasil jual kuburan ini? Kalau datang dari Amerika CSR itu kami tabik Pak. Kami hormat Bapak. Hebat Bapak turunkan uang dari Amerika ke sini ke Aceh Barat. Kasih ke kampung-kampung. Tapi kalau Bapak mengambil uang dari pinggir kuburan ini yang sangat memprihatinkan kami. Miris sekali Pak. Seolah-olah Bapak sudah bantu sekian banyak. Tapi Bapak lupa, ada kerusakan lingkungan itu bisa menyebabkan kerugian ekologis Pak. Ada kerugian ekonomis. Ini sebenarnya yang minta kita diturunkan tim untuk menghitung semuanya ini. Jadi nggak besar kali punya Bapak itu. 150 juta, 1 M di sana, 1 M sini. Nggak ada besar tuh. Sangat besar kerusakan lingkungannya Pak. Nggak besar. Nah, jangan Bapak pikir dengan CSR ini udah senang semua orang. Itu sama dengan pengkui dulu. Dikasih ke dalam pohon bambu, dipilih sama orang Aceh dulu. Seperti itu. Yang Bapak pengkui ya.
Eropah lah ada kecil, 62 kecil jak kena. Hantai ke lempeng, Pak. Tak pernah lihat uang. Senang dia. Sembah-sembah sujud sama bapak. Saya akan sembah sujud bapak apabila bapak ambil uang dari Amerika sana, bawa sini, bantu kecil-kecil sini di Ceza. Itu baru hebat, Pak. Tapi kalau dari jual batu bara, bapak katakan berikan CSR seolah-olah senang, dah hebat. Tak akan. Karena kerusakannya lebih parah dari uang bapak berikan itu. Karena bapak bukan orang sini. Ya suka ngomong, nanti pulang sana. Kemarin waktu bencana, nggak ada orang PT RGM yang datang ke Aceh Barat bawa bantuan ke Sekendo. Nggak ada, Pak. Nggak ada orang PT Bebel bawa bantuan ke Sekendo karena kerusakan alam, kerusakan lingkungan, bantu masyarakat. Padahal yang tebang kayu dulu adalah PT mereka. Begitu juga nanti. Bapak kan 25 tahun, pulang kampung masing-masing. Musibah kami di sini. Nggak ada Bapak antar bantuan. Nggak Bapak pikir. Jadi kami bukan cukup dengan uang. Saya tidak tergiur dengan harta benda dari PT Mimpar. Sekarang yang diambil di Aceh Barat. Kerusakan ini harus dihitung. Kami mohon kepada pimpinan DPRK hari ini untuk sama-sama kita datang. Mau nak orang-orang PT biar saya jelaskan. Saya jelaskan di sini susah. Nah, kita turun sama-sama pakai sampan ke Kelung 7. Kita lihat kiri kanan. Nanti saya jelaskan maksudnya bagaimana hutan ini sebenarnya. Sumber kehidupan siapa hutan ini sebenarnya. Jadi dalam hal ini kami minta nanti pimpinan DPRK, ada ini Pak Seda baru lantik mungkin uji petik di sana karena baru lantik ini kan semangatnya kan semangat 45. Saya pikir sama-sama kita turun sana dan dengan perusahaan kita lihat bagaimana kerugian ekologis itu. Bagaimana yang perlu kita hitung. Saya mengharapkan ini DPR sebelum-sebelumnya mungkin belum pernah ke Gakum. Saya pikir Ibu Siti ini sebagai Ketua DPR, ya perlu kita buat laporan ke Gakum untuk menghitung ini. Biar ada gebrakan sedikit nih. Karena ini masalah kerusakan lingkungan. Masalah kerugian lingkungan. Baik pun mek-mek dengan tinik pomen. Tinik kan saya dan kedok tinik pomen. Lampung ni julak orang-orangku. Itu dah enggak benar, Pak. Jadi dalam hal ini saya tidak tergiur dengan kerja di PT Mimpar, nggak ada tergiur sedikit pun dulu. Nggak ada tergiur. Dari semenjak Bapak belum ada di Aceh Barat sudah ditawarkan saya kerja di PT Mimpar. Masih Pak almarhum Pak Nasruddin dulu. Tapi saya tidak suka menghancurkan alam. Karena lebih berat. Saya sangat takut dengan ayat surat Al-Baqarah itu, ayat 30 saya sangat takut. Itu ada yang biasa yang membantu-bantu kerusakan alam itu adalah kaum Azazil. Saya tidak mau tergolong dalam kaum Azazil. Jadi banyak ulama-ulama itu pergi umroh dengan uang PT MIPA, saya kategorikan sudah terindikasi mereka kaum Azazil. Saya tidak mau tergolong situ. Kemudian begitu juga dengan surat An-Rum ayat 41 yang menciptakan kerusakan di muka bumi ini, laut dan darat akibat ulah-ulah tangan manusia. Saya masih sangat intens dengan surat-surat itu. Saya tidak berani. Takut saya dengan itu. Mungkin Bapak ada ilmu kebalnya. Karena kan Azazil itu ada ilmu kebalnya. Jadi dalam hal ini kita nggak mau tergolong itu. Saya minta pada pimpinan, pada ketua untuk sama-sama hari apa kita turun. Kita lihat langsung sana. Sama dengan Pak Yunus katakan tadi yang bahwa jak butuh kalau mudah. Jadi dalam masalah ini begitu juga dengan perusahaan tuh ikut, jangan ngomong di sini, jangan bilang tanggul, bilang itu, padahal udah batu bara udah 2 kali besar dari lapangan Tekumar itu kolamnya, masih bilang buat tanggul. Jadi jangan ada dusta di antara kita. Kami minta untuk itu. Kemudian ada pelepasan Bu Siti. Kelung 7 ini memang kebutuhan masyarakat. Kiri kanan mohon dibebaskan, tidak boleh dijadikan tambang. Kiri 500 meter, kanan 500 meter. Walaupun ini sudah ada bayangan, kan kanunnya kan belum siap Pak Seda kan sampai sekarang kan masih lagi buat-buat kan, masih bisa. Yang nggak bisa dirubah cuma Quran. Yang lain bisa aja kita rubah untuk selamatan. Quran dan hadis nggak perlu dirubah. Kalau RT RW untuk selamatkan kami banyak kuburan-kuburan syuhada di situ yang dari perusahaan tidak ada harga sedikit pun. Itu yang saya nampakkan tadi bukan kububab, Pak, karena Bapak bukan orang sini, Pak nggak paham. Itu kuburan di SP2, bukan kububab. Dan kayak gitu, gimana orang mau diarah ke situ?
Udah tinggal segini. Sebentar lagi mayat-mayat turun ke bawah semua. Apa kalau. Jadi dengan perasaan lah. Saya tidak anti dengan tambang, tapi tambang itu perlu dengan perasaan. Jangan pakai bisnis saja hukumnya, tapi hukum perasaan itu harus Bapak gunakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mari kita sama kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk penghormatan saya numpang sama pimpinan sidang. Mungkin pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan atau terkait hati nurani kita. Hati nurani baik kita DPR, eksekutif dan juga pihak perusahaan. Jadi begini Pak, tadi saya juga mendengar Bapak Kadafi ya, banyak CSR yang disumbangkan ke daerah ini, daerah itu. Itu terima kasih Pak. Tapi menurut saya itu Bapak juga mengabaikan kesejahteraan, kesehatan masyarakat kita yang ada di sekitar tambang. Dan juga kita dari eksekutif, legislatif juga mengabaikan. Kita telah menganaktirikan masyarakat kita di sana. Saya kemarin beberapa hari yang lalu naik ke atas Pak, saya lihat jalan yang begitu parah ya, yang kita lewati, debu yang begitu banyak. Untunglah saya pakai mobil karena mungkin masyarakat di sana masih naik motor. Jadi saya lihat jalan yang dilintasi perusahaan itu bagus, diseram, ya kan, jalannya di grader bagus, mantap. Tapi jalan yang dari masyarakat itu telah diabaikan. Di mana hati nurani kita Pak? Yang seharusnya CSR itu juga bisa dipakai bukan sekedar pencitraan baik kita buat orang umroh bagi-bagi sembako, tapi juga kita jangan mengabaikan kesehatan masyarakat di sana Pak. Kan dari syarat-syarat CSR itu kan ada yang untuk infrastruktur. Seharusnya baik dari eksekutif Pak Kurdi, tolong disampaikan ke Bapeda juga diusulkan. Kalau kita kabupaten tidak mampu mengaspal jalan sana, prioritaskan dari dana CSR tersebut. Berapa miliar 1 tahun? Karena banyak perusahaan. Jangan kita abaikan masyarakat di sana. Ini kita lihat, saya pindah-pindah dari warung ke warung saya duduk. Gimana Pak nasib kita di sini? Mereka hanya berharap satu, jalannya baik, bagus. Itu aja yang mereka harapkan. Kalau kita bagi-bagi anak bebek segala macam, mungkin itu bisa mereka beli sendiri Pak. Tapi mereka berharap cuma aspal itu bagus. Itu mungkin saya sarankan sama Pak Sekda, juga perwakilan dari perusahaan, baik dari bidang CSR, itu tahun depan tolong diprioritaskan. Taruh CSR berapa? Apa 2 miliar, 3 miliar per tahunnya, kan 20 miliar. Jangan kita ambil untung aja, jangan kita ambil manfaat aja di sana. Karena kalau kita di daerah ini penyumbang PAD terbanyak di Aceh Barat kan dari tambang. Tapi kita telah mengabaikan. Mungkin hanya itu saran saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik, sebentar saya sanggah sedikit. Tadi Pak Azwir mengatakan saya yang bicara. Saya juga belum pernah bicara yang sedetail ini. Saya melihat dari paparan Bapak LSM tadi Pak ya, mengajak turun ke daerah Pak Jal turun. Kami bukan tidak mau turun. Udah berapa kali saya minta turun kepada Sekda selaku hari ini Sekda baru dilantik dan beliau kemarin kepala PU. Saya minta turun, berjanji-janji terus beliau. Sayalah ketua DPR, anggota DPR ini yang belum turun ke tambang satupun. Itulah saya ketua DPR sekarang. Itu biar Bapak tahu, bukan kita nggak alergi juga dengan tambang. Tapi saya selalu mengajak orang nih Pak Zuir sering turun, tapi nggak pernah juga ajak saya turun. Jangan dianggap nanti, Bu silakan turun, saya siap turun. BR Gomeng halageron begah. Saya ingin juga turun. Ini hari ini catatan buat Pak Sekda. Jangan sampai yang ke-10 kiat kali saya minta turun ke Pertambangan. Saya ingin memantau jalan-jalan seluruh Pertambangan, tapi Bapak belum pernah ada waktu untuk kami. Untuk Bupati selalu ada waktu. Terima kasih. Dikit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mungkin kata-kata kehormatan kami pinjam dari awal, dan pada hari ini saya sebagai Komisi 3 yang mungkin membidangi bidang lingkungan, apa yang disampaikan oleh Bang Jalil tadi
ini kan ada dua keinginan masyarakat. Yang pertama, selamatkan Krung 7. Yang kedua, persoalan pencemaran yang terjadi di lingkungan perusahaan yang di Kecamatan Merbau. Tentu menurut hemat kami, Pak, atau Ibu yang membidangi bidang lingkungan, adalah di sini ada DLH dan Pak Sekda berserta pimpinan. Kami ingin menyarankan begini, persoalan hauling yang terjadi, ini saya paham, ini kan berbicara lingkungan. Ini kan ada penyebabnya dari apa yang disampaikan, dan kita melihat dan menyimak apa yang disampaikan oleh Bang Jalil, persoalan Krung 7 sehingga mengakibatkan pencemaran juga berkaitan dengan hauling. Karena mungkin kawan-kawan ini kan suka ngomong, kesempatannya mungkin agak sedikit biar saya paparkan tentang persoalan-persoalan yang terjadi berkaitan dengan perusahaan. Kalau menurut hemat saya ingin menyarankan atau mengusulkan kepada Sekda, dalam hal ini ada dinas terkait, salah satu persoalan Krung 7 kita sepakat, tapi batas kewenangan kita itu juga ada batasnya, Pak Jalil. Paling DPR mengusulkan nanti atau membuat rekomendasi hasil RDP menyangkut Krung 7 ini ditinjau kembali. Apakah kementerian bisa enggak memberi solusi agar Krung 7 ini dikeluarkan dari IUP yang ada, terserah perusahaan mana. Karena kita tahu semua nih, kewenangan daerah di mana kita udah paham semua. Dan kami juga pernah melakukan koordinasi tentang hak-hak yang diberikan kepada daerah. Dan yang kedua, menyangkut pencemaran, saya rasa dinas ini harus benar-benar kerja keras, Bu. Karena ini beban dan tanggung jawab dari Ibu. Yang kedua, persoalan hauling yang dilakukan AJB dan IPE, ini kita dulu pernah membaca surat perjanjian antara pemerintah dan perusahaan, ada komitmen dari pihak perusahaan untuk menyelesaikan persoalan jalan atau ingin membuat jalan sendiri. Maka alangkah baiknya kalau menurut kami Pak Sekda, persoalan hauling AJB dan IPE itu kita lakukan tinjau ulang. Kalau memang persoalan ini tambah jadi mudarat bagi masyarakat, kita cari solusi yang tepat. Mungkin hanya ini saran kami, kalau memang keluar dari konteks ini kami mohon maaf, karena ini include dengan persoalan pencemaran. Pencemaran itu ada berapa yang menjadi persoalan. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bentar lah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah, selawat pada Nabi. Ini kata penghormatan saya pinjam semua karena juga mengingat waktu. Ini langsung saja ya. Ya, ini langsung saja. Ini ada Pak Kurdi, beliau pun sudah definitif. Mungkin ini juga Pak Kurdi tangan kanan dari Pak Bupati. Ya, apa yang kita sampaikan pada hari yang berbagai ini mungkin beliau bisa mendengar langsung. Dan juga seperti Pak Jalil menyampaikan tadi, DPR ajak turun ke lapangan. Saya jangankan besok, hari ini pun siap turun ke lapangan. Saya memang orang lapangan. Ya, tapi hari ini sudah sama-sama kita dengar keluhan-keluhan dari masyarakat, dan juga sama-sama kita hadirkan pihak perusahaan. Ada beberapa perusahaan, ini hasil pantauan saya di lapangan. Mungkin dari dinas lingkungan hidup tadi yang menjelaskan, ada yang mengatakan ini belum ada produksi, itu tidak benar. Seperti AJB itu dikatakan tadi belum ada produksi. Ya. Mungkin yang AJB inilah salah satu yang lakukan hauling yang mempergunakan ruas jalan kabupaten. Yang belum ada jalan sendiri. Juga satu lagi IPE. Makanya saya sampaikan tadi, begitu ada dari IPE berbicara tidak ada yang membuang badang, itu saya yang hadapan selalu. Kita hari ini mencari jalan keluar. Krung 7 ini harus kita selamatkan. Kalau katakan ini kami hasil pembuangan kami tidak turun ke Krung 7,
Itu perusahaan orangnya buta. Saya sampaikan, itu buta. Semua perusahaan buang air, ya, air dalam kolam itu, kalau musim hujan, semua ke Kurung Tujuh bawah. Kenapa? Tadi udah sampaikan oleh Pak Jalil. Ini semua, sungai-sungainya semua di situ semua. Ada 3, ada 4 itu. Sampai dari sampai ke Paya Baru itu. Paya Baru IPA. Kemana mengalirnya? Kurung Tujuh. Ya, AJB. Kalau IPA, tadi sampaikan Pak Jalil, yang ke Buluh. Buluh mana? Mana IPA? Bilang katakan enggak ada tanggung jawab. Dan juga yang kedua, yang selalu dilakukan hauling itu, yang tumpah di jalan, mungkin udah puluhan ton tu. Hari ini ditutup supaya enggak nampak. Airnya mana mengalir? Dari balai pertama, titiknya dari balai sampai ke Merubo. Ya, itu Kurung Tujuh namanya. Jangan bilang enggak ada. Maka hari ini kita cari jalan keluar. Ini 4 perusahaan harus bertanggung jawab. Kayak mana jalan keluar? Itu Kurung Tujuh apakah dinormalisasi kembali? Apakah secara gotong royong? Atau dibagi untuk pembersihannya? Tapi pembersihannya jangan cilet-cilet istilahnya. Paling tidak memakai peko long arm. Karena kenapa? Kurung Tujuhnya lebar. Dengan memakai long arm, bisa bersih semua. Kiri kanan. Maka nanti Pak Kurdi bisa bentuk tim. Kalau ada perusahaan nggak mau, itu yang kita hadang. Maaf. Mana perusahaan nggak mau? Itu yang kita hadang. Ya, ini maaf Pak Musa. Saya sampaikan ini tentang Kurung Tujuh lah. Nanti baru kita masukkan tentang masalah hauling. Ya, ini paling tidak coba dengan cara Pak Kurdi. Ini bentuk panggil perusahaan. Harus minta pertanggungjawaban. Apakah MIFA, apakah MCN, apakah IPA, IJB, semua AJB, semua. Gotong royong nih kita bersihkan. Kalau kita tunggu masalah tata ruang hingga kapan selesai, karena ini banyak rekom-rekom akan turun dari atas. Minta untuk apa, untuk diperbaiki. Mungkin mereka penting kita minta penjelasan sama Pak Kurdi masalah RT RW itu. Kalau untuk kita robak itu tidak mungkin. Ya, karena paling tidak ini supaya Kurung Tujuh biar selamat, ini cobalah perusahaan. Ini harus bertanggung jawab, jangan membuang badan nih. Ya, jangan bilang NCN inilah. Kalau NCN hari ini belum produksi. Ya, kalau IPA sudah lama, AJB sudah lama. Makanya saya sampaikan juga termasuk MIFA. Maka ini jangan buang-buang badan kita hari ini. Kita duduk bersama ini untuk cari jalan keluar. Kemana nih? Harus berhasil. Saya kalau ada perusahaan yang buang badan, saya yang berhadapan selalu. Ya, saya yang berhadapan selalu. Dan juga masalah dana CSR. Mungkin Pak Kurdi. Saya setuju kita desak perusahaan dana CSR ini dibangun paling tidak daerah ring 1. Mungkin perusahaan ini sudah memberikan dana CSR kepada desa sesuai dengan anggaran desa setempat. Ini menurut pengusulan dari desa. Paling tidak kita arahkan kepada desa. Tolong desa ini, kamu usulkan jalan nanti, berapa kilo bisa dapat. Atau berapa dana desa itu. Dan yang kedua, kita permintaan daerah ini tidak perlu lagi minta duit, dalam bentuk duit dana CSR. Kasih program. Sama-sama kita awasi. Jangan kita minta 20M, 5M, itu apa tu? Kita berserahkan kepada perusahaan. Kalau perusahaan nggak benar, baru kita protes. Ini kalau kita sudah kerja sendiri, uang sudah masuk ke rekening Pemkat, mana kita bisa lakukan lagi? Makanya kalau nanti ke depan, tolong berikan paket-paketnya. Apa yang mau lakukan? Desa-desa mana yang perlu kita aspal? Mungkin nggak perlu lagi nanti. Ini selama ini nggak kita lihat. Ini kan nggak jelas nih. Makanya saya sampaikan hari ini, saya nggak ada mihak nih, ya, supaya nampak nanti. Ke depan nampak Pak Kurdi. Coba untuk ke depan ni jangan ada lagi istilah kita masuk rekening kas Pemda. Tidak ada lagi. Serahkan paket kita. Paket-paket apa yang kita akan usul. Contohkan desa Bulu. Enggak ada selama ni, enggak tersentuh. Desa Paya Baru, enggak tersentuh. Suruh kerja. Tapi dengan catatan kita jangan minta duit. Perusahaan mana? Ya, saya setuju tu. Ini biar terbuka semua. Ya, makanya juga ini yang terakhir. Saya tolong sampaikan Pak Kurdi. Tolong ini, Kurung Tujuh perlu diselamatkan. Mungkin kalau sudah ada direvisi nanti tentang RT RW ini mungkin bisa, apakah nanti bisa dikeluarkan, tapi ini sebelum ini tolong kita kerjakan sama, 4 perusahaan harus bertanggung jawab. Jangan ada istilah nanti menyampaikan kami tidak masuk dalam itu. Jangan ada istilah. Hari ini semua yang hauling batu bara itu airnya mengalir ke Kurung Tujuh dengan Kurung Merubo. Ini bisa kita masukkan langsung.
kepada masalah, karena ini waktu Pak ya, kita masukkan langsung. Ini saya sudah ambil kesimpulan nih. Saya usulkan kepada pimpinan dan Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, ini supaya duduk dengan segera. Bentukkan, libat kami DPR. Libatkan juga masyarakat, tokoh masyarakat. Kita turun sama-sama nanti mana yang MIFA kerja, mana MCN kerja, mana IP kerja, mana AJB kerja. Untuk masalah kontraktor silakan, siapa. Saya yang penting Kurung Tujuh ini harus selamatkan apa yang disampaikan oleh tokoh-tokoh dari Kecamatan Murbo. Ya, ini tolong ada perusahaan nanti yang nggak mau, tolong bilang di sini tuh nggak mau. Biar saya yang hadang nanti. Ada perusahaan nggak mau? Coba sampaikan. IPE mau apa enggak? Saya tanya. Siap. Baik siap benar-benar. Coba AJB siapa nggak? Bantu. Nah ini dah dengar sama-sama. Kalau NCN dah siap. MIPA? Ya, ini udah sama-sama Pak Rudi. Makanya nanti cari, jangan cilat-cilat kerjanya. Paling tidak pakai lom-am. Karena itu lebar tuh Pak Kurung Tujuh. Saya tahu. Nenek saya itu pencari ikan lele itu. Maaf saya sampaikan. Ya, Kurung Tujuh daerah saya juga tuh. Karena saya sampaikan ini, saya nggak ada pihak kepada perusahaan. Tapi tolong ini Kurung Tujuh kita selamatkan sama-sama perusahaan. Ya, seperti Pak Zalin sampaikan, karena ini semua itu mengalirnya air di situ, nggak ada istilah. Nanti kalau ada dinas turun, ajaklah kami. Paling tidak ada dari DPR dari Kecamatan Murbo. Kalau anda ajaklah kami, pimpinan aja turun sama-sama lihat betul apa yang disampaikan masyarakat atau tidak. Ya, mungkin itu sudah kita masuk tentang holding nih. Boleh, Bang. Ini pihak AJB perlu disampaikan. AJB udah siap lah. Enggak, maksudnya ini bukan belum disampaikan nih penjelasan dari AJB. Ya. Enggak sekali nanti dengan penjelasan kita, karena ini berkaitan. Bang, sedikit Bang. Nanti perusahaan-perusahaan yang telah berjanji di depan forum di sini, mohon dibuat pernyataan. Jangan seperti janji buat rumah duafa yang ada buat bukan sama memihak ya. MIFA, alhamdulillah telah terlaksana. Jadi perusahaan-perusahaan lain, tolong buat pernyataan di depan forum semua, bahwa jangan menjawab kami setuju, kami siap, semua siap. Hari ini semua siap, tapi kenyataannya tidak ada. Kami mengharap sebagai pimpinan, jangan nanti ada kesalahpahaman di depan forum yang terhormat ini, di depan tokoh masyarakat, juga kepala dinas dan juga pihak pertambangan, mohon segera ditandatangani perjanjian yang dijawab pada hari ini. Sekian, terima kasih. Tolong siapkan surat. Pimpinan, saya pikir gini, nanti kita siapkan terus. Siapkan dari DPR terus. Nah, di depan ini kan saya subteken. Karena kebiasaan ini perusahaan, maaf, kalau udah keluar dari gedung DPR, itu udah tulis semua. Ini maaf sama kan di sini aja diteken. Karena udah pasti nanti ada yang buang-buang badan nih. Ya, makanya saya tanya hari ini, tolong disiapkan terus hari ini. Ya, mungkin langsung pimpinan ini masalah holding. Ya. Izin. Boleh. Jadi kan masalah. Izin pimpinan. Begini, saya pikir kedatangan kami sini ini belum mau kerucut, mengambang ini. Kami nggak ada arti apa-apa datang sini hari ini. Saya minta komitmen hari ini, kapan orang DPRK dengan eksekutif dan legislatif turun ke Kurung Tujuh, itu satu. Itu belum ada komitmen, belum ada kejelasan. Jangan potong-potong dulu nih. Ilom buklam kan kuih bagah kemunjak pada DPR, itu DPR hanam pun terpucap bilang. Biasa kuih kapok apa bengah. Itu satu, belum ada komitmen. Kemudian komitmen kedua, berapa meter jarak harus dibebaskan dari tambang Kurung Tujuh itu. Baik kita lagi kena awak tambang Kurung Tujuh. Saya mengusulkan 500 meter, ini permintaan saya. Walaupun lu kau mengemi, pokoknya apa kau mengemi. Baik talahkan dan itu jauh tengah nyawa dia udah terjadi lah icok Kurung Tujuh habis mendung. Ibu talah lu dan itu jauh tengah Kurung Tujuh kagak. Tapi ada komitmen hari ini. Kemudian nggak bisa dilepaskan, nggak bisa. Mana nggak bisa? Ya itu daerah semuanya. Maupun nang konek di bahlilnya belum. Engkau doi bahlilnya menterinya ya ada dok kena. Nek apa nya? Jom minta tulun po nan. Menyawanya tuan tinggal lu putunya. Pak tempat indah dulu ini. Jadi dalam hal ini berapa meter? 2 meter, 2 meter, 5 meter, tak boleh ditambang. Supaya nak peluang masyarakat, ya aku mau yang mancing nan.
Itu kan instan. Yang kurek kurung 7 instan. Tengok Pak Long ya kemawe kamu. Yang kait tap palang. Mungkin dia kasi nampak madik ni. Dia tempel palang. Tak boleh memancing. Kawan nyampurnya. Nangkau kamu. Tapi kawan nyampur. Masyarakat kamu haji kemawe dia kena. Kait tap palang bebek raya. Baijak masyarakat kamu le jadi drop dari drop tapam. Ini harus ada komitmen. Berapa meter? Dilepaskan dari tambang. Walaupun sebenarnya milik rakyat. Jadi kenapa ke nak rakyat kadang-kadang nakal, nak kecil nakal, nak camat nakal, kungkung ibu belau. Hari ini sudah dijual itu semuanya. Jadi ada pembatasan, ada komitmen. Paduk meternya, janjuk jatah kamu. Kemudian pajan turun. Supaya kamu tunjuk langsung pergiban. Biaya pegas kayak sapu dia bapak. Umas daripada PT MIPA. Sudah kita bersihkan. Apa yang urusan bersihkan? Engkel limbek dan lainnya. Payah tameng ke dari Melabu punya. Anak tameng ke Melabu tanpa je bungu temong ke. Jadi gimana kesepakatan? Kesepakatan. Makanya kan rugocit warga yang ada di ring 1 kupui publot enoh ketambang di musom-musom. Seharusnya mufakat lah kalian. Jadi ini yang bermain kecil. Makanya pansus segera. Pansus masalah KTP yang dibuat oleh kecil-kecil yang ada di ring 1. Ya, gini pimpinan. Ini seperti yang ditawarkan oleh Pak Jalil. Ya, ini biar saya jawab. Ini maaf Pak Jalil. Ini untuk turun ke lapangan. Ini sesudah pembahasan APBKP. Karena kami ada agenda ni APBKP juga ni perlu kita bahas dengan segera. Ini kalau sudah itu nanti akan kami turun ke lapangan. Ini Pak Kurdi. Coba notulun rapat disiapkan. Ya. Ini hari ini dulu kita ikat perusahaan. Nanti jangan keluar dari DPR. Ada yang nggak mau. Karena di sini yang pengakuan kita lihat cuma 2. MIFA dengan MCN. Yang lain nggak serius. Lagi 7 ni. Maka hari ini kita buat penyataan. Mau atau tidak? Kalau ini maaf Pak Jalil. Kalau saya untuk turun ke lapangan sesudah pembahasan APBKP. Paling tidak pertengahan bulan 9 ni udah selesai. Karena APBKP ini pun sangat perlu juga untuk kita bahas, ya. Karena termasuk dana-dana TKD itu banyak itu dalam itu. Karena perlu dengan kita bahas. Nanti nggak bisa bekerja juga lapangan kalau nggak negara dibekerjaan dari DPRK. Ya, 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 dah. Mungkin nih Pak Jalil, kalau Pak Jalil juga mau ikut dengan kami, karena ini ada 2 agenda kami hari ini. Kenapa kami bahas kurs hari ini? Karena juga ini ada agenda pembahasan APBKP. Ini kami masuki tentang holding 2 perusahaan. Mungkin kalau ada perusahaan. Sedikit tambahan, Pak Ramli. Mungkin dari perjanjian itu tadi selain membersihkan aliran sungai Kurung 7, juga saya minta agar dimasukkan perjanjian agar mengembalikan habitat air. Contoh seperti bibit ikan, limbek, nila yang ana buyau. Itu aja. Itu aja dimasuk perjanjian juga. Murah baik aja. Engke-engke benda. Pimpinan gini. Ini masalah berapa meter yang nggak boleh ditambang nih. Butuh kejelasan. Izin Pak Pimpinan sidang nih untuk lebih lanjut kan bukan saya potong ini, langsung aja kepada Pak Sekda yang bisa menjelaskan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang saya hormati, pertama terima kasih kepada Pak Abdul Jalil. Kurung 7 ini kami terus berkomunikasi dengan aliansi Kurung 7 serta Pak Abdul Jalil untuk mencari solusi yang terbaik. Dari perkembangan di forum ini kan ada penanganan yang harus kita pisahkan, ada yang di hulu dan ada yang di hilir. Kalau kita lihat apa permintaan dari Pak Abdul Jalil dan dari aliansi Kurung 7 itu lebih banyak di hulunya. Jadi pertimbangan pertama, nanti kalau keliru dikoreksi Bang Abdul Jalil. Yang pertama terkait jadwal, secara langsung tadi Pak Ramli sudah menyampaikan. Sebelumnya juga kita sudah berkoordinasi untuk mencari jadwal yang tepat. Dan itu sudah ada kesimpulan, tinggal kita bicarakan. Kemudian terkait dengan regulasi. Pada saat NCM mengajukan IUP,
Jadi memang kewenangan IUP ini kan berjenjang ya Pak. Ada namanya di dalam azas hukum itu lex specialis derogat lex generalis. Nah, inilah yang menyebabkan agak menyulitkan kita. Tapi apakah pemerintah daerah tidak bisa? Bisa. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah? Pada saat IUP diberikan, itu 2 izin yang tidak kita berikan pada NCN. Pertama, seluruh lahan sawah sebagaimana dimintakan oleh Aliansi Kurun 7 di dalam LP2B itu tidak kita berikan izin. Jadi kalau dilihat dari peta IUP tadi coba dilihat. Itu ada peta IUP, semua sawah masyarakat kita tidak kita berikan izin. Jadi dari pusat turun pertek luasnya misalkan 1000-an. Di situ masuk rumah masyarakat, sawah dan sungai. Pada saat pembahasan di forum tata ruang, seluruh Kabupaten Aceh Barat tidak setuju untuk dimasukkan sawah ke dalam IUP-nya NCN. Dan pada saat tersebut diputuskan dengan keluarnya surat Kementerian Pertanian LP2B untuk kita, 8.600 hektar. Jadi tidak boleh diganggu, meskipun di dalam Bang. Jadi itu secara hulu sudah dijaga. Tinggal kita lihat nanti plot-plotnya yang tidak boleh. Kemudian Sungai Krung 7. Sungai Krung 7 kemarin itu juga hadir Pak KP4, mungkin nggak diwakili oleh Pak Fahrul atau diwakili. Pada saat forum, kita juga tidak memberikan Krung 7 ke IUP. Jadi kita pagar di forum tata ruang, Krung 7 tetap punya Pemda Aceh Barat. Hanya kan itu persoalan di hulu. Persoalan di hilir sebagaimana yang kita lihat. Ternyata regulasi yang ada kan tidak diimplementasi di lapangan. Makanya apa yang disampaikan oleh Pak Ramli itu harus kita lakukan. Karena tuntutan dari Pak Abdul Jalil tidak hanya di sungai air yang tercemar. Ini yang bahaya. Kenapa seperti itu? Kalau nanti kita sudah sepakat ambil air, tiba-tiba sungainya tetap menunjukkan tidak tercemar. Kan saling mengklaim. Tapi ada historis yang disampaikan oleh Pak Abdul Jalil, bagaimana Sungai Krung 7 itu mengakar dan mengalir, yang punya tanah endatu kita, bahwasanya ada kerusakan ekologis dan ekonomis yang lebih besar. Yang itulah kita minta komitmen dari seluruh perusahaan kita, sebagaimana disampaikan oleh Pak Ramli, kita harus bertanggung jawab. Secara regulasi itu sudah kita pagari, bukan punya IUP, meskipun lex spesialis tadi, jadi undang-undang IUP itu bisa mengalahkan undang-undang kita. Tapi kita tidak memberikan ruang itu, tetap punya kita. Sekarang kan itu sudah masalah, kan harus kita rehab, karena ekologis tadi. Ini nanti kita cari solusinya. Jadi kita bergerak di hulu, juga bergerak di hilir. Itu yang tuntutan yang kedua oleh Pak Abdul Jalil. Jarak. Kalau untuk jarak, ini memang ada ketentuan Permen PU. Dia harus lihat morfologi sungai kita. Tadi kan ujung dari Krung 7 itu kan Merubo. Panjangnya 8 kilo. Banyak sungai dan sebagainya. Nanti kalau sungainya tidak bertanggul, kedalaman 20 dan sebagainya, itu jaraknya mulai dari 50 sampai 100. Karakteristik sungai yang pada saat kita turun, kita menentukan sebenarnya berapa jarak aman sehingga vegetasi yang ada itu tidak menyebabkan kerugian masyarakat. Tentu itu dibicarakan pada saat kita turun. Dan ruang itu ada. Boleh 50, 100. Kalau ketentuan 100, misalnya ketentuan 100, tapi masyarakat kita efek di lapangan butuh 500, saya yakin dan percaya seluruh orang tambang ini pasti menyetujui untuk 500. Kalau nggak setuju nanti kita bilang sama Bang Ramli. Itu kuncinya. Jadi saya pikir hili ke hulur sudah bisa, tinggal komitmen ini kita jaga bersama. Sebagaimana disampaikan oleh Bu Ketua, jangan sampai nanti keluar dari sini, komitmen menjaga lingkungan, karena menjaga lingkungan itu adalah tanggung jawab kita. Jauh ke depan, sebagaimana disampaikan dalam ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Pak Abdul Jalil. Arum, Al-Baqarah, ya kan?
kerusakan bumi dan sebagainya. Dan saya pikir kita semua itu harus menjaganya. Kita sepakat regulasi menjaga. Kami mohon dukungan dari warga masyarakat Merubo, ayah-ayah kamu, aliansi, LSM dan sebagainya untuk mengawal ini. Bahwasanya Krung 7 dan alam di sana tetap harus lestari, penambangan juga bisa berjalan, semuanya dari hulu ke hilir. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, 3 hal yang disampaikan oleh Pak Murjalil supaya kita bisa pindah ke agenda berikutnya. Kalau ada keliru, nanti saya mohon dikoreksi. Bang, boleh di luar, kita saling sambil ngopi. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada usul. Pele, Bang, tiabangnya dari Dapil Merubo, coba mungkin ada yang akan dapat memberikan saran nih. Ibu Kredi dan para Auf ini yang hadir ya. Semoga yang ke depan nanti terpilih lagi. Ya? Pak, ini kan ada nanti ngecek lingkungan hidup nih. Ya, Pak Ronald. Ini udah Pak Ronald. Pak Ronald juga orang Wela, orang KW16. Ini jangan Krung 7 aja kita lakukan uji lab, Pak Ir. Wela kita ujikan juga. KW 16 juga Krung Merubo harus kita ujikan juga. Karena kenapa? Ini juga perlu kita selamatkan anak bangsa. Ya, ini kita lihat hari ini 2 sungai ini nggak pernah airnya bersih. Ini juga masih menduga. Ya, kalau berjebang hari-hari besar Islam baru. Ini tolong juga nanti kita cek ada tercemar atau tidak. Mudah-mudahan nggak tercemar. Kenapa? Kalau Haji Krung Merubo ini kita PDAM. Disedot Haji Krung Merubo. Ya, Wela juga disedot dari Arongan Lambelik PDAM. Makanya sama-sama kita jaga. Ada mengandung pada, ya. Tolong dimasukkan nih, ya. Nah, mungkin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata berhormatan, saya numpang saja kepada pimpinan. Terima kasih pimpinan telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya sangat sependapat apa yang sudah disampaikan oleh Pak Murjalil tadi dan dari aliansi Krung 7, dan saya sangat sependapat apa yang disampaikan oleh Pak Ramli Asy tadi. Dalam hal ini saya cuma memberikan saran untuk aliran Krung 7, harapan kita bersama untuk bisa beraktivitas kembali masyarakat yang melakukan kegiatan-kegiatan hari-harinya. Dan harapan kita kepada pihak PD untuk segera melakukan pembersihan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ramli tadi. Karena pembersihan itu harus dilakukan dari bawah dulu. Kalau pendapat dari kita, karena perhitungannya kalau pembersihan dilakukan dari atas, berarti penyumbatan yang dilakukan di bawah ini tidak maksimal. Tidak maksimal untuk dilakukan aliran airnya. Dan perhitungan ini kita harapkan untuk ke depan pembersihan itu harus dilakukan dengan secepatnya. Jadi semua ini yang saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Saya kira wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Grani mungkin ada yang ingin disampaikan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata penghormatan saya pinjam di Pak Rauf tadi. Jadi saya perwakilan dari Dapil Merubo mengharap agar masalah Krung Aceh ini bisa selesai. Karena saya perhatikan dalam beberapa bulan ini permasalahan di Kecamatan Merubo itu bertambah-tambah. Dari Faba, kemudian Krung Aceh, kemudian Holing. Jadi memang beban di Dapil Merubo itu sangat banyak. Jadi kami mohon agar
kurung tujuh. Jadi permasalahannya di Merubo bertambah-tambah. Dari Faba tadi saya bilang kurung tujuh, kemudian akan dibahas lagi tentang holding. Jadi disinilah kita sebagai warga Aceh Barat, apalagi eksekutif dan legislatif harus bekerja bersama-sama, khususnya untuk mengatasi masalah yang ada di Kecamatan Merubo ini, yang seperti dikatakan oleh aliansi tadi dan perwakilan dari Pak Jalil mengatakan bahwasanya ini memang harus segera dilaksanakan, apalagi perusahaan-perusahaan yang ada juga ikut kerjasama. Cuman saya meminta komitmen dari perusahaan yang seperti kata Ibu Ketua kemarin, seperti rumah layak huni itu kan cuma satu. Tapi yang lain tolong komitmennya betul-betul bekerja sama, jangan pas waktu di lapangan kemarin kejadiannya cuman satu perusahaan yang ikut membantunya. Jadi sama-sama kita. Kemudian untuk selanjutnya dari tadi dari pihak DPRK dan Pemda juga untuk turun ke lapangan biar masalah ini selesai. Jangan berlarut-larut. Karena apa? Karena masalah lingkungan ini kalau makin lama makin besar dampak terhadap lingkungan. Mungkin dari saya itu saja, Bu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, ini kan masalah permainan untuk kelanjutan antara IP dan BI, kita harus tutup dulu ini. Nah, setelah itu baru kita lanjutkan kepada pihak perusahaan IPE dan AJB. Nanti juga kita masih tetap di ruangan, tapi sebelum di ruangan kita makan dulu nanti. Bang ya? Ya. Pernah kita sarankan dulu waktu minta izin. Ini hasil evaluasi. Ya, nanti ini yang perlu kita jelaskan dulu masalah holding. Kalau ada perusahaan yang tidak berkaitan dengan holding, mungkin ada mau keluar, kita berikan izin. Dan juga dari pihak masyarakat Kurung Tujuh, kalau ada yang mau ikut nggak masalah, ya kan? Ya, makanya ini kita lanjutkan terus, karena kita ada agenda lain. Berarti kita lanjutkan. Ya. Berarti pihak perusahaan yang mungkin, ini mohon maaf juga kan? Ini yang tinggal di ruangan pihak perusahaan IPE dan AJB ini, ya. Kita lanjutkan masalah holding. Ya. Mungkin masyarakat aliansi Kurung Tujuh mungkin ada yang ingin mendengar juga. Karena ini masalah holding kan juga melintasi daerah Kecamatan Merubo juga dan KW16 ya. Mungkin tidak ada. Ya, Pak.